Silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Anugerah Tuhan kembali kita nikmati. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani atas kepercayaan pemberitaan firman Tuhan pada sore ini. Tadi pagi kita mendengarkan khotbah tentang konsep kasih Allah yang jauh berbeda dengan cara berpikir manusia. Bukannya apa yang kita lakukan, cara kita mengasihi itu keliru, tidak. Karena jenis-jenis kasih itu ada, ya. Kasih yang bersyarat itu ada dan bisa kita praktekkan. Tetapi kasih Tuhan kepada kita tidak bersyarat. Ia telah mengasihi kita bahkan di saat kita, ketika kita masih berdosa. Dan saat ini, sore ini kita akan belajar satu bagian dalam Alkitab dari Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21. Ketika Paulus menghadapi jemaat Galatia yang terbiasa dengan pola kasih bersyarat itu. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang merantau, sangat kental dengan didikan hukum Taurat. Kalau kita baca perjanjian lama, kita akan menemukan pola kasih yang bersyarat. Kita harus setia, kita harus melayakkan diri, kita harus seperti menyuap Tuhan, menyogok Tuhan dengan kehidupan kita supaya kita diterima dan dikasihi oleh Allah. Itu adalah konsep perjanjian lama yang sudah digenapi oleh Kristus di kayu salib. Sudah selesai. Dan agak sulit untuk memindahkan cara berpikir Taurat ini kepada cara berpikir anugerah. Kepada jemaat orang-orang Kristen di Galatia yang sekian lama, bahkan dari lahir, ngertinya itu kasih yang bersyarat. Tapi Paulus kemudian menyatakan satu ayat yang sangat kuat. Mari kita lihat Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16. Kalau dari ayat 15, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi, bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Jadi si Paulus sendiri menyatakan saya juga ngerti Taurat, terbenam dalam Taurat, paham hukum-hukum itu. Tapi ayat 16, mari kita baca bersama dengan suara yang bisa didengar, minimal tetangga kiri kanan bisa dengar. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kami pun yang ngerti Taurat, pihak Paulus yang khatam Taurat. Dia belajar Taurat dari seorang profesor hebat. Dia sendiri kalau di zaman sekarang ada seorang doktor teologi, doktor Taurat. Tetapi ketika bertemu dengan kasih Tuhan, saudara-saudara. Ketika ketemu dengan kasih Tuhan yang tidak bersyarat, anugerah indah di dalam Kristus Yesus, maka pembenaran oleh Taurat itu dihilangkan dan dinyatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh hukum Taurat. Oke, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, mungkin ada yang berpikir, memangnya kenapa kalau saya hidup membenarkan diri, menyucikan diri supaya Tuhan senang dengan saya, supaya Tuhan mengasihi saya. Memangnya apa yang salah? Tidak ada yang salah, ya. Selain bahwa itu bukan ajaran perjanjian baru, saudara. Tapi dari segi moralitas standar etika manusia, ya betul-betul aja kita mau bikin diri baik di hadapan Tuhan supaya Tuhan sayang. Tapi enggak begitu faktanya. Kalau saya bisa lanjutkan, maka sebenarnya ada begitu banyak hal negatif yang bisa kita alami sebagai orang Kristen jika kita memaksakan diri untuk menyuap Tuhan dengan perbuatan dan kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu dengar ini, yang pertama, supaya kita tidak tinggal lagi di cara berpikir kasih yang salah itu. Yang pertama, kita akan lelah. Kita akan capek. Anda pernah bergaul dengan orang
atau di rumah tangga, di keluarga, lalu Anda itu di posisi mau bikin diri diterima oleh orang itu. Pernah nggak? Itu hubungan yang toksik, itu yang dibilang di Instagram. Toxic relationship. Kok ketemu tuh harus bikin diri supaya menyenangkan dia terus. Sementara dia ada di pihak yang pokoknya apa song harus berlayaklah di hadapan saya. Capek, lelah. Hari ini tadi pagi ada rapat, pengurus untuk bagaimana program kita ke depan. Saya tidak ikut, tapi ya, Bapak Ibu banyak di sini yang ikut. Dan kita sudah bisa melihat pastinya di dalam rapat itu kita akan ada program, kita akan ada rencana dan sebagainya. Dan kalau motivasi kita melakukan itu adalah untuk terlihat baik dan diterima oleh Tuhan, kita akan lelah, kita akan capek. Belum lagi ditambah lagi dengan waktu kita menjalani kehidupan Kristen, waktu kita melayani, waktu kita hidup mau berkenan kepada Tuhan, di sekeliling kita ini banyak tantangan dan tekanan. Banyak masalah. Ada saja hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Oh, kalau kita masih dalam konsep berpikir bahwa saya mau membujuk Tuhan untuk mengasihi saya dengan perbuatan-perbuatan saya. Saya mau melayakkan diri di hadapan Allah. Di titik itu kita akan bilang, Tuhan kurang kok, besok ibadah nih. Kenapa kok bisa beta jatuh di tangga nomor 2 sebelah situ. Lalu tak salah bepung punggung. Ada insiden kemarin tadi malam. Depung korban masih ada di sini. Padahal kan sebenarnya dia mau pelayanan, dia mau latihan, dia mau WL. Tapi kenapa bisa jatuh? Dan kalau Maggie masih berpikir dengan cara yang lama, dia bisa protes. Kok beta datang gereja ini bukan untuk lompat-lompat dengkal. Beta datang mau latihan, mau WL, mau pelayanan. Tapi kenapa tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam tanda kutip? Pertama kita akan capek, yang kedua kita akan banyak mengeluh. Coba perhatikan perjalanan bangsa Israel. Kurang apa sarana prasarana, fasilitas yang Tuhan beri kepada bangsa itu. Banyak sekali. Tapi karena konsep berpikir mereka ada pada syarat, pada hukum. Tak salah sedikit dalam tanda kutip ya. Sebenarnya sonde tak salah, memang perjalanan berat aja. Tapi begitu mereka merasa perjalanan hidup mereka tidak seperti yang mereka inginkan, protes. Dan firman Tuhan Alkitab menyimpulkan ini bangsa yang tegar tengkuk. Yang keras kepala. Yang susah diatur, yang banyak bersungut-sungut. Kenapa? Karena konsep kasih yang keliru. Paulus bilang, tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Yang pertama kita akan lelah, yang kedua kita akan banyak mengeluh, yang ketiga kita akan melakukan pembandingan. Dan ini Bapak Ibu, kita mau kasih tahu dalam pergaulan orang Kristen, orang percaya, entah di keluarga, entah di gereja, ini adalah racun. Karena secara diam kita mulai melirik orang lain. Lalu kita mulai membandingkan, kok dia ibadah 1 minggu 1 kali sah. Bahkan mungkin ada yang satu kita lihat, kok dia agen rahasia ini, 1 tahun 1 kali muncul ibadah. Agen rahasia. Kita ini tentara Kristus, ada yang tentara reguler, ada yang intelijen. Dong itu hanya muncul pada Paskah dan Natal. Lalu dong hilang lagi. Lalu kita mulai melakukan pembandingan. Kenapa? Kok dong hidup aman-aman sah? Kok beta ini su setia, su capek. Oh awas hati-hati ini. Ini masih awal tahun jadi saya mau wanti-wanti dari sekarang. Beta su capek-capek pelayanan. Bahaya. Mulai muncul pembandingan. Atau lebih jauh lagi. Kenapa kok Bapak Gembala percaya yang itu? Kenapa kok dia yang ditunjuk? Kenapa itu ibu itu? Bapak Gembala sontalip kelakuan. Kita ketemu di pasar, ngeri. Tapi kenapa dia singer? Kenapa? Tidak ada di sini, haleluya. Dari reaksi Anda kayaknya ada. Karena kita terjebak di situ. Saya mau bilang, proses berpikir, cara berpikir, konsep seperti ini sangat cocok dengan kemanusiaan. Tadi pagi saya ulang-ulang.
Normal sekali untuk manusia, itu bersyarat, sangat normal. Tapi tolong dipahami, Allah kasihnya, kerjanya tidak begitu. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Maka sudah seharusnya kita hidup di hadapannya dengan penuh ketulusan. Haleluya, haleluya. Istri saya punya semboyan, kalau orang lain urusan, dia sah. Jangan beta. Jadi dia tidak pernah ikut campur. Bahkan tidak pernah memikirkan orang lain punya berhasil, orang lain punya jatuh. Jadi akhirnya saya tanya, terus apa sayang lu pikir? Dia bilang, lu toh, thank you sayang. Dia hanya pikir saya, terima kasih. Mari kita buka satu bagian ayat yang harusnya menyenangkan ya, harusnya menyenangkan. Daripada kita baku pusing, baku capek dengan konsep yang salah, coba kita perhatikan ini. Matius pasal 11 harusnya menyenangkan. Ayat yang sangat terkenal, seringkali kita baca. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Ayat 28 dulu. Yang sudah lihat bisa katakan amin. Kita lihat sifat dari penurutan kepada Tuhan itu sebenarnya seperti ini. Saya baca ya. Marilah kepadaku semua yang sempurna dan kuat. Salah. Marilah kepadaku. Yesus mengajak sebagai juru selamat. Marilah kepadaku orang-orang yang mau mengikut dia. Bukan yang kuat. Bukan yang hebat. Bukan yang suci. Bukan yang sudah ada salah, bukan yang sudah diinjak tanah, bukan yang sudah melakukan segala macam persyaratan Taurat, bukan. Tapi semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jika engkau mendapati dirimu merasa dirimu kuat, hebat, engkau tidak perlu ikut Yesus. Tidak perlu. So hebat. So bisa? Kemana? Saya ulang-ulang ini, satu dosa yang sangat dibenci Tuhan itu adalah kesombongan. Karena kesombongan, dia merasa dia mampu, dia kuat, dia bisa. Dan untuk Tuhan, orang model begini tidak usah ikut dia. Justru kalau kita merasa diri kita, aduh letih, lesu, berbeban berat. Maka justru kitalah kriteria orang yang dipanggil oleh Tuhan. Mari ikut aku. Haleluya. Untuk apa Bapak Ibu? Jangan dibalik. Tadi pagi saya ulang-ulang ini. Jangan dibalik konsepnya. Kita bukan kudus dulu, bukan suci dulu, baru berkenan kepada Tuhan. Bukan kuat dulu, baru berkenan kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang justru kebalikannya. Kamu dikasihi dulu, dipanggil dulu, dirangkul dulu, dipeluk dulu oleh Kristus. Baru dikatakan di ayat 28, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan tak putar. Tidak ada orang yang berkenan kepada Tuhan hanya dengan melakukan hukum Taurat. Tapi justru dalam kelemahan kita, keberdosaan kita, kita datang, dia merangkul kita, dia beri kita kelegaan. Itu dulu. Lega dulu. Setelah lega, ayat 29. Setelah lega, setelah dipulihkan, setelah diberikan anugerah kasih karunia. Sama-sama ayat 29 ya. 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Baru melayani. Baru pelayanan, baru berkiprah di keluarga. Baru bisa jadi suami yang baik. Baru bisa jadi istri yang menopang. Baru bisa jadi anak yang berbakti. Baru bisa jadi karyawan yang sukses. Bos yang mengasihi dan seterusnya. Baru kita bisa berkiprah. Jangan dibalik. Supaya Bapak Ibu, dengar Bapak ini. Supaya kehidupan kita itu bukan untuk mencari validasi. Supaya pelayanan kita ini, minta maaf ya saya ambil contoh pelayanan altar ini ya. Bukan untuk mencari pengakuan.
Hamba-hamba Tuhan dengar baik-baik. Supaya begitu lu Yes beri pakai dasi, pakai jas, mulai khotbah. Bukan supaya dikagumi orang. Woi, Yes beri kici-kici mah. Dia kalau khotbah tuh mantap. Begitu lu dengar lu pun hidung mengembang 2 kali lipat. Lu pun hati bersayap semua terbang. Kan pelayanan kita di musik di mana itu hanya anugerah. Jangan dibalik. Demikian juga dengan kita. Yang mungkin tidak pelayanan altar, tapi ada kehidupan di luar sana. Dan mulai kita mencari validasi sebagai pekerja yang ulet. Kan begitu orang tidak menghargai kita mulai protes. Kenapa dong sondelia beta Kenapa beta pun karir begini-begini saya? Kenapa beta pun pencapaian hanya seperti ini? Kenapa bisa terpikir seperti itu? Karena pola pikir yang keliru. Kebalik. Datang dulu sebagai yang letih lesu dan berbeban berat, baru diberikan kelegaan. Di dalam kelegaan oleh kasih karunia, kita bisa berkiprah dengan tulus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang jadi pengurus, tahun ini milikilah semangat ketulusan. Bukan supaya dilihat, dihargai orang. Atau bahkan bukan supaya dihargai Allah. Saya punya prinsip, saya melayani tugas yang ada di depan mata, saudara. Kalau teman-teman saya tanya, lu mau bikin apa ke depan? Lu mau bagaimana? Saya sudah sekian lama ini sudah tidak punya visi hidup. Semua visi saya gagal. Tapi memang kan tidak perlu itu, saudara. Tidak perlu kita mencapai apa-apa. Yang perlu itu, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Itu yang nomor 1. Setelah kasih karunia Tuhan penuh dalam hidupmu, pencapaianmu adalah kehendak Allah. Amin. Ya semoga kita paham ya. Ayat 30. Dan beban pelayanan yang diberikan di dalam kelegaan, di dalam kasih karunia Allah yang limpah dan tidak bersyarat itu, bukanlah beban yang menyiksa. Ayat 31, 2, 3. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan. Bayangkan itu. Beban bisa dia bilang enak, bisa dibilang ringan. Ya iyalah, karena semua dari dalam, dari hati. Walaupun kita bisa endure hal-hal besar, kalau hati kita bersungut-sungut, sonde bisa, sonde mampu. Walaupun kalau orang lihat kita mampu, bisa dengan kekuatan kita, tapi karena hatinya belum lega. Karena pola pikirnya yang masih keliru. Tadi pagi saya kasih contoh tentang kasih bapak kepada anak yang hilang. Saya tidak ulang lagi ya Bapak Ibu yang belum dengar. Nanti kalau sudah rilis di YouTube bisa didengar lagi. Saya punya kebiasaan mendengar kembali khotbah-khotbah Kalvari Bapak Ibu. Ya kalau lagi senggang saya putar lagi YouTube-nya. Kak Donald, Bapak Gembala, Kak Carla. Satu kali saya dengar saya khotbah sendiri. Dengar khotbah sendiri, tersinggung sendiri. Pas dengar begini, pas ada istri sebelah, dia bilang, beta, bahkan sudah saya bikin catatan khotbah. Istri saya tanya, dengar soal khotbah, beta pun khotbah sendiri. Jadi bisa juga saudara, diberkati oleh rekaman-rekaman yang ada di YouTube itu. Nah, kemana tadi? Ya ini, anak yang hilang itu tadi. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan di perumpamaan itu. Biasanya kita fokus di anak yang hilang, tadi pagi saya fokus di bapaknya, sore ini saya mau fokus di anaknya yang sulung. Di anak yang sulung itu, dia sebenarnya tidak bikin salah yang parah kayak adiknya. Toh. Dia di rumah terus, dia baik, atau kita buka aja lah, Lukas. Mari Bapak Ibu, ini penutup, jadi tidak lama. Lukas pasal 15, ayat 1 sampai 32 ceritanya. Mulai ayat 25 kita temukan si anak sulung itu ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang mendekat rumah ia mendengar bunyi seruling, nyanyian, tari-tarian. Ayat 26 dia bilang, kenapa diskotana di rumah nih? Abunai di rumah. Oh ada pesta, pesta apa? Ayat 27, adikmu kembali, ayahmu
telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat 28, menarik ini saudara. Maka marahlah anak sulung itu. Ia tidak mau masuk, Baiyu. Lu Baiyu, kenapa? Lu adi su pulang. Ayahnya sampai keluar berbicara dengan dia. Ayat 29, perhatikan baik-baik ini. Ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Ini saya salah. Ini kalimat yang sangat salah. Jadi selama ini bertahun-tahun anak sulung menempatkan dirinya bukan anak. Dan banyak di antara orang Kristen di hadapan Bapa di sorga menempatkan dirinya bukan anak. Makanya beban berat. Susah dipikul. Setiap kali tanya kemana kabar, banyak pergumulan. Bagaimana pelayanan? Ya, walaupun susah tetap dijalani. Bagaimana rumah tangga? Minta ampun angin ribut tiap hari. Karena bukan anak. Salah. Bertahun-tahun aku melayani Bapak, belum pernah melanggar perintah Bapak. Belum pernah Bapak berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ini anak bungsu datang, baru dia boroskan harta kekayaan Bapak. Bapak menyembeli anak tambun itu untuk dia. Ayat 31, jawaban Bapak. Jawaban Bapak penting, ini untuk saya dan saudara. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu anak. Lu tuh anak, kalau lu mau suka banting babi, nah banting sudah. Tak usah tanya lagi, lu anak. Kalau kita mau menikmati kehidupan, kenapa tidak langsung dinikmati? Firman Tuhan bilang tadi, Matius pasal 11, kuk yang kupasang itu enak. Perjalanan menjadi orang Kristen, orang percaya tidak boleh ditindas oleh Taurat. Tidak boleh terasa seperti kuk yang berat, seperti orang Israel di bawah penghukuman Taurat. Tidak, kita harus menjalani hidup yang enak dan ringan. Tapi tanggung jawab pelayanan, ia struggling, pergumulan ada, persoalan ada, pelayanan itu butuh keringat dan kerja keras, yes. Tetapi karena di dalam hati sudah lega, maka semuanya terasa enak dan ringan, katakan amin. Seperti Bapak Gembala selalu bilang, kalau diberikan kepercayaan pelayanan dan mau menolaknya, silakan langsung kepada Tuhan. Dan puji Tuhan sampai sekarang barangkali belum ada yang langsung kepada Tuhan. Karena ada resiko begitu langsung sonde balik lagi. Mana dia? Sudah diangkat seperti Henok. Bapak bilang, lu ketong sama-sama ini. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saya tutup, kita kembali ke Galatia pasal 2. Saya tidak bahas semua ayat yang sebenarnya mendukung argumen-argumen ini dalam Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Tapi mari kita lihat ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Inilah kehidupan yang dibenarkan, yang tidak lagi ditindas oleh kuasa hukum Taurat ayat 19. Tapi hidup yang enak dengan beban yang ringan di dalam kasih Tuhan. Ayat 20 kita baca. Galatia 2 ayat 20. Boleh sama-sama ya? 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita tidak pernah sendiri. Bahkan hidup ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau mau hadapi tantangan, persoalan, pergumulan, bahkan penderitaan, saya dan saudara tidak pernah sendiri. Kristus ada di dalam kita, bahkan hidup ini adalah hidup di dalam Kristus. Amin. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala.